Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita setiap Senin malam ba'dal isya, pelajaran tentang lughah, bahasa, yaitu bahasa Arab, yang kita belajar dengan membaca buku Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkannya. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pelajaran yang ke-14, Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara. Nah, ini tinggal sedikit, nanti insyaallah setelah kita melanjutkan sedikit pelajaran, nanti kita latihan. Ya, latihan tanpa melihat buku. Apa, nulis ya. Sekalian latihan. Saya cari yang gampang-gampang nanti. Kita tambah materi dulu, selesaikan yang pelajaran yang ke-14. Terakhir sampai di halaman 85. Sudah ketemu yang buku hijau halaman 85. Kalau yang buku yang lain Ad-Darsu Ar-Rabi'a Asyara, tamarin, latihan-latihan yang nomor 1, 2, 3, sekarang 4 yang Iqra. Nah, jadi kemarin yang adif, yang kemarin suruh ngidhofahkan susunan idhofah mudhaf ilaih, tapi idhofah ke dhamir dhamir kum sama na. Nah, sekarang kita lanjutkan latihan yang keempat. Ini sebetulnya ada tambahan kalimat baru atau materi baru, namun sambil kita jalan kita baca bareng-bareng aja. Latihan yang keempat, Iqra. Di situ disebutkan ayyu yaumin hada. Ayyu yaumin hada. Nah, ayyu itu dia kategori termasuk isim istifham. Ya, apa isim istifham? Istifham, kata tanya. Ya, kata tanya. Kalau isim isyarah, kata tunjuk. Gitu. Ini isim istifham, kata tanya. Ini sifatnya umum. Nah, bahkan lebih umum daripada man atau ma. Karena kalau man itu untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Gitu. Nah, kalau ayyu atau ayyun, asalnya ayyun bertanwin, dia umum, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Nah, cuman di sini digunakan sebagai isim istifham yang dia itu nanti bersandar, jadi diidhofahkan. Maka setelah kata ayyu itu namanya mudhafun ilaih. Jadi ayyunya itu mudhaf. Setelah ayyu itu mudhafun ilaih, maka majrur. Ya, maka di sini dikatakan ayyu yaumin. Ayyu yaumin. Nah, ayu itu bisa diartikan apa, seperti ma, ya. Atau juga bisa diartikan siapa, seperti man. Nah, tergantung yang ditanyakan apa, gitu. Yang ditanyakan berakal atau tidak. Nah, di sini nanti yang ditanyakan semua yang tidak berakal ini nanti. Nah, jadi diterjemahkannya dengan apa. Cuman untuk menerjemahkannya itu baiknya untuk lebih mudah dipahami ke dalam bahasa Indonesia itu justru malah dibalik.
ditukar, menerjemahkannya dibalik. Seperti di sini ayyu yaumin itu kan hanya apa hari. Nah, ini bisa dibalik berarti hari apa. Mafhum insyaallah? Gampang kan? Jadi ayyu yaumin artinya hari apa. Ketika ayyu itu adalah isim istifham, kata pertanyaan. Jadi bukan ma yaumun, tapi ayyu yaumin. Ayyu yaumin hadza artinya hari apa ini. Hari apa ini? Ayyu yaumin hadza. Hari apa ini? Jadi kalau misalkan mau tanya ke temannya, ini hari apa ya? Nah, langsung karena lupa mungkin ayyu yaumin hadza. Ayyu yaumin hadza. Nah. Maka jawabannya di situ sampingnya yang ke kiri. Hadza yaumus sabti. Ini adalah hari Sabtu. Nah, kalau sekarang kita ini ayu yaumin hadza hakikatan hadza yaumul itsnain. Hadza yaumul itsnaini. Jadi ini hari Senin. Kalau di sini hadza yaumus sabti. Ini hari Sabtu. Atau ini adalah hari Sabtu, lengkapnya gitu. Mafhum? Ayu itu nanti terjemahannya ditukar, dibalik. Ayu yaumin berarti hari apa. Nah, sekarang kita baca berikutnya bareng-bareng. Ayu syahrin hadza. Ayu syahrin hadza. Nah, apa terjemahannya? Bulan apa? Iya, bulan apa ini? Ya. Syahrin, bulan. Bulan. Ya, kalau rembulan apa? Ya, qamarun, beda kan? Kalau kita biasa sama nyebutnya bulan ya bingung. Maka kita bedakan. Kalau yang di langit itu rembulan, itu qamarun. Kalau bulan apa? Waktu ya. Nah, itu syahrun. Berarti ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Ya, naqra'u hadza syahru rajabin. Hadza syahru rajabin. Ya. Ini bulan Rajab. Ini bulan Rajab. Ayu kulliyatin hadhihi? Ayu kulliyatin hadhihi? Apa kemarin kuliah? Fakultas apa? Ya, fakultas apa ini? Nah, perhatikan kata tunjuknya yang di atas ayu yaumin hadza. Ayu syahrin hadza. Pakainya hadza. Di sini ayu kulliyatin pakainya hadhi, karena yang ditanyakan konteks kalimatnya siapa itu? Kulliyah. Kulliyah dia jenisnya muannas. Ya, perempuan ada tak marbutohnya. Tak marbutoh kulliyah kan itu tak marbutoh. Kulliyatin maka pakainya hadhi. Nah, itu diperhatikan betul itu dalam bahasa Arab. Ya, jangan apa berbeda. Maka jawabannya hadhi. Hadhi kulliyatin tijarati. Kuliah tijarah ya. Ini di sini salah ini. Ada yang salah cetakan? Kalimah itu. Iya, di sini kalimah ini salah cetak. Ini harusnya hadhi kuliyatit tijarati. Iya, yang betul alhamdulillah. Iya, yang betul alhamdulillah kuliah. Di sini salah ini tuh. Ini cetaknya kalimah. Harusnya kuliah. Hadhi kuliyati atau hadhi kuliyatu ya. Kuliatu yang betul. Yang betul kuliatu karena khobar. Jadi khobar. Ai hadhi kulliyatut tijarati. Jadi sudah beda kedudukan. Jadi kalau kita jelaskan sebentar ya, kita tulis. Ya. Jadi di sini ada ayu. Nah, misalkan apa? Kuliah. Kuliyatin. Nah. Hadhihi. Nah. Ayu perhatikan dia dhammah. Kuliyatin dia kasroh. Nah, ini susunan mudhaf. Oh, ini mudhaf
mudhaf ilaih. Nah, ini ya, untuk mudhaf ilaih. Nah, kemudian ini hadhihi. Ini kata tanya. Nah, ini ayu di sini dia isim istifham. Ismul istifham. Nah, isim istifham itu artinya kata tanya, ya. Kata tanya. Nah, jawabannya hadhihi gini ya. Nah, di sini jadi kulliyatu. Nah, kulliyatu apa di situ tadi? Iya, pakai alif lam at-tijarati. Iya. Nah, jadi di sini kedudukannya, nah, kata tanya di sini serangkaian ini ya. Kalau ini dari agak sedikit bahas nahu, yang belajar nahu, tidak apa-apa. Jadi susunan di sini, nah, ini tuh sebanding dengan ini. Nah, ini kan sama kan? Nah, maka dari sisi nahwu, kenapa ayu dia dhammah? Kenapa ayu dia dhammah? Dia rafa. Rafa sebagai jawabannya di sini. Nah, ini di sini kulliyatu. Ini adalah khobar. Kulliyatu khobar. Berarti hadhihi ini dia mubtada. Maka di sini juga sama. Ya, mubtada. Di sini mubtada. Nah, maka di sini ayu juga sama. Ini juga sebagai khobar. Nah, jadi serangkaian di sini dia khobar. Maka di sini ayu kulliyati hadhihi. Nah, jawabannya hadhihi, ini jawabnya kulliyatu, bukan kulliyati. Mentang-mentang di sini kulliyati, di sini kulliyatu, bukan gitu. Karena di sini artinya fakultas apa ini? Nah, ini adalah fakultas ekonomi, ya, fakultas perdagangan misalkan gitu. Nah, jadi ini kenapa kulliyatu? Karena i'rabnya ini sebagai khobar dari hadhi. Hadhi mubtada. Nah, di sini juga ayu kulliyati, ayu di sini karena dia sebagai khobar muqaddam. Hadhi mubtada muakhar. Nah, itu cara mengharakatinya gitu. Jadi isim istifham itu kalau mau cari i'rabnya itu seperti jawabannya. Jadi ini jawabannya ayu, maka ini i'rabnya sama. Ya. Berarti yang pertama itu kuliatin dia kedudukannya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia apa tadi? Mudhaf ilaih jakal dari sirab mudhaf ilaih. Cuman serangkaiannya, nah kan serangkaiannya itu. Nah, serangkaiannya di sini khobar, maksudnya gini, susunan mudhaf ilaihnya di sini dia khobar. Ini loh, sama ini. Khobar muqaddam itu maksudnya. Iya. Iya, khobar diawalkan, mubtadanya belakangan. Hadhi ini mubtada. Kuliatinnya dulu, Tar. Jadi kuliatin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mudhafnya dari ayu. Ya. Terus mubtadanya hadhi ayu khobar. Nggih. Terus berikutnya kuliatin dia sudah enggak ada kedudukan lagi selain mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih aja. Khobar itu rangkaian ayu kuliatin itu kan? Iya, nggih. Gitu maksudnya. Jadi kalau diurutkan, urut mubtada khobar itu kan hadhihi ayu kuliatin, gitu loh. Ini kuliah apa? Nah gitu. Ini fakultas apa? Kalau dibalik loh, gitu. Nah, ini dari sisi nahwu aja yang belajar nahwu. Kalau yang enggak belajar nahwu enggak usah diambil pusing. Pokoknya artinya ayu kuliah hadirin itu kuliah apa ini gitu. Atau fakultas apa ini gitu.
Paham ya? Nah, jadi ini untuk fungsinya apa? Untuk kayak gini tadi, menjawab ketika ditanya ayu kuliyatin hadhihi, maka jawabnya hadhihi kuliyatut tijarati. Yang di atas kan juga gitu semua kan? Ayu yaumin hadza yaumus sabti. Yaumnya yang tadinya yaumin jadi yaumu. Ya, syahru yang tadinya syahrin menjadi syahru rajabin. Gitu. Ini salah ini. Paham? Baik, berikutnya. Nah, fi ayyi madrasatin anta? Ya, madrasatin anta. Nah, berarti kan ayu bisa berubah menjadi ayyi. Kenapa? Dia mu'rab bahasa nahwunya. Mu'rab bisa berubah harokatnya menjadi majrur kemasukan huruf jar fi. Maka menjadi fi ayyi madrasatin anta. Artinya apa? Di ayyi madrasah? Di mana sekolah kamu? Gitu. Bukan gitu. Kalau di mana itu aina madrasatuka. Nah, di sini fi. Sekolah apa? Nah, di sekolah apa kamu? Nah, di sekolah apa kamu? Kan sekolah banyak kan? Ada sekolah madrasah apa, ibtidaiyah, mutawasithah, sanawiyah kan itu. Di sekolah apa kamu? Nah. Beda kalau misalkan aina madrasah tuh di mana sekolah? Kalau di mana sekolahmu ditanya apanya? Lokasinya. Nah, fi Samarang misalkan gitu. Fi Jakarta. Ya, kan itu kalau aina. Kalau ini sekolahnya tuh sekolah apa? Fi ayyi madrasatin anta, di sekolah apa kamu? Nah, jawabannya kalau ditanya anta maka jawabannya ana. Ana fil madrasatil mutawassitati. Ana fil madrasatil mutawassitati. Artinya apa? Saya sekolah di mutawassithah. Ya, saya di sekolahan mutawassithah. Mutawassithah apa? SMP. Ya. Saya di sekolahan menengah pertama kalau kita. Ya. Paham ya? Jadi ayu bisa menjadi ayyi ketika kemasukan huruf jar. Fi ayyi gitu. Nah, berikutnya itu man apa min kira-kira? Ya, min. Min ayyi baladin anta. Anta apa anti? Anti, karena berikutnya yang dipanggil siapa? Ukhti. Ya, ukht. Apa saudari itu bacanya bukan ukhti tapi ukhtu. Dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Itu kalau dalam nahwu munada nakirah maksudah. Saya ulangi ya, min ayyi baladin anti ya ukhtu. Min ayyi baladin anti ya ukhtu. Ya, kita lihat konteks artinya. Nah, artinya apa? Min ayyi baladin, dari negara mana? Ya. Aku ya saudara. Saudari ya saudari. Dari negara mana kamu wahai saudari? Nah, ini ayyi bisa diartikan mana juga. Nah, tergantung konteks pertanyaannya, mau nanyakan benda atau nanyakan lokasi, karena kata ayu itu isim istifham yang sifatnya benar-benar umum. Ya, beda seperti man, ma, aina itu kan tertentu. Kalau ayy itu lebih umum lagi. Nah, min ayyi baladin anti ya ukhtu. Nah, jawabannya Ana minal Yunani. ya, ana minal Yunani. Saya dari Yunani. Hah? Beda lagi? Itu apa? Oh, ana fil Yunani. Ya, Masya Allah. Tidak apa. Kalau yang boleh. Kalau min berarti dia menerangkan asalnya. Kalau fi berarti dia menerangkan dia masih tinggal di situ.
Ya, mungkin via apa ini, telepon atau via apa itu, atau sekarang media sosial aja gitu. Jadi bisa ngobrol sama orang luar pakai bahasa Arab. Nah, min ayyi baladin anta? Nah, misalkan itu bisa. Ya. Saya dari Indonesia. Nanti boleh ana min Indonesia atau ana fi Indonesia. Paham ya tentang ayu? Bisa dipahami tentang ayu ya. Nah, ayu bisa berubah menjadi ayi ketika kemasukan huruf jar. Intinya dia mu'rab gitu. Berikutnya Iqra waktub. Nah, perhatikan ini juga pelajaran baru. Ini satu kata ini ya. Kita baca bareng-bareng aja. Williamu. Nah, itu nama orang William. Apa bahasa Inggrisnya bacanya gimana? William apa William? Kalau Indonesia William, kalau orang Inggris bilangnya William. Itu ini nama orang apa? Ya, nama orang barat lah gitu. Entah Amerika apa Eropa gitu, Inggris. Kemudian Edwardu. Itu kalau orang barat namanya apa? Edward. EDWARD itu loh, Edward ya, Edward. Kemudian Londonu. Ini London. Ya, Londonu. London jadi London ya. Kenapa? Kok pakainya fathah, kok enggak pakai u? Kok enggak Lundun? Kenapa? Ada yang tahu? Karena orang Arab itu juga ngikuti logatnya orang Inggris sana, orang sana. Orang sana bacanya apa? London kan, London. Ini London. Nah, orang Arab dengarnya London pakai fathah. Kalau kita bacanya kan LONDON, London. Kita orang Jawa bacanya London gitu aja. Kalau orang barat bacanya London. Makanya orang Arab juga mengharokatinya pakai fathah, London. Nah, itu nanti akan kita sebutkan. Nah, kita akan jelaskan. Jadi semua di sini nanti tanpa tanwin. Semua di sini nanti tanpa tanwin. Kemudian barisu. Paris, betul. Ya, Paris pakainya P. Paris. Kalau orang Indonesia yang sok-sokan Arab-Araban pakainya F. Faris ya. Sunda nggak bisa bilang F katanya. Itu fitnah itu. Jadi sebetulnya kalau orang Arab mau bilang P itu pakainya apa? Ba malahan. Bukan F. Kalau kita kan seorang pakainya F ya. Nah, sudah fada makan belum? Pakainya fada nih. Padahal orang sana kalau P itu pakainya ba. Ya, seperti apa? Komputer. Nah, komputer kan pakainya P kan? Nah, orang Inggris bacanya apa? Computer. Itu tulisan Arabnya pakai ba, computer. Ya, computer. Jadi nulisnya harus tahu itu logatnya sana nanti beda. Jadi misalkan antum nanti misalkan rezeki ke negeri Arab itu ada tulisan-tulisan itu, nah itu antum tahu, oh ini maksudnya ini. Jadi mereka itu nulisnya sesuai dengan apa yang mereka dengar, dan kebiasaan mereka tulis gitu aja gitu. Agak beda dengan kita. Kalau kita orang Indonesia, orang Jawa ya biasanya P itu tadi gitu. Barisu itu Paris. Nah, kemudian Pakistanu. Apa ini? Pakistan. Ya, bukan Pakistan. bukan pakai fa. Tapi Pakistan, pakainya ba. Kemudian Istanbul. Apa ini? Istanbul. Ibrahimu. Ya, sering kita dengar Ismailu. Ishaqu. Yaqubu. Ayyubu. Sulaimanu. Dawudu. Yunusu. Idrisu. Jibrailu.
Jibrailu. Nah, ini Jibril bukan Jibril. Ya, Jibrailu. Kemudian Mikailu. Fir'aunu. Nah, jadi nama malaikat Jibril itu ada yang menyebut namanya itu Jibril, itu sinonim aja nama lainnya. Nah, kenapa di sini kok tidak bertanwin semua? Ini pelajaran baru. Ini namanya al-alamu ma'al ujmah. Nah, jadi yang berikutnya itu namanya al-alamu ma'al ujmah, ain jim ma'al ujmah. Ini ain ya. Ya, atau alamul ajami. Sama ini. Alamul ajami. Artinya nama non Arab. Nah. Nah, itu bukan bahasa Arab semua itu. Kalau mau dicatat tambahan faedah bahwasanya seluruh nama nabi yang kita tahu yang ada di Al-Qur'an itu hanya 6 yang berbahasa Arab, atau 3 malahan yang berbahasa Arab yang bertanwin itu 3, sedangkan yang 3 berikutnya juga bertanwin karena cuma 3 huruf. Jadi totalnya nama nabi yang 6 nama nabi yang bertanwin itu ada 6 huruf, 6 nama. Ada 6 nama. Nah, yaitu yang 3 huruf yaitu Nabi Nuh, kemudian Hud sama Lut. Nah, ini Nuhun, Hudun, Lutun. Bertanwin semua. Nah, kemudian yang 3 berikutnya itu memakai kaidah bahasa Arab. Yaitu siapa? Salihun, kemudian Syu'aibun, ini Fu'ailun, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 6 aja yang bertanwin. Nuhun, Hudun, Lutun, Salihun, Syu'aibun, Muhammadun. Yang lainnya tidak bertanwin semua. Karena itu bahasa non Arab. Bahasa apa itu dulu? Ibrani. Ya, itu bahasa apa? Jadi bahasanya bukan bahasa Arab. Dari Nabi Adam itu Adamu, jangan Adamun. Adamu. Nah, kemudian Adam, Nuh, Adam, Idris. Nah, Adam, Idris, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Musa, Sulaiman, Harun. Ya. Ada yang apa? Kalau dulu saya waktu kecil dilakukan ya. Isa, semuanya gairu munsharif itu. Tidak bertanwin semua itu. Ya, kecuali 6 ini aja. Ini namanya alamul a'jami. Atau alam ma'al ujmah. Kalau dalam nahwu ini mamnu minas syarfi, terlarang dari syaraf. Alasannya yaitu alam beserta dengan ujmah, nama non Arab. Jadi kita sudah ada 2 pelajaran tentang nama yang tidak bertanwin. Dulu nama yang tidak bertanwin? Nama perempuan. Ya, nama perempuan atau nama yang diakhiri dengan tak marbutoh. Nama laki-laki tapi belakangnya tak marbutoh. Contohnya siapa? Usamah, Muawiyah, Hamzah, ya, Tolhah, Ukasyah. Nah, kalau Hurairah kunyah itu Abu Hurairah itu termasuk ya, Hurairata, Abu Hurairah itu. Banyak kan? Nah, itu nama-nama yang tidak bertanwin. Nah, jadi sebetulnya Durusul Lughah ini termasuk kitab bahasa Arab yang perlahan-lahan ya mengajarkan kita nahwu shorof juga. Ya, nanti sampai di jilid 4 itu ada
sorof juga itu. Wazan infa'ala, infa'ala, inkasaro, inqata'a itu nanti ada di situ. Gimana? Insya Allah dah betah semua, insya Allah. Nah ini 3 huruf itu karena 3 huruf itu tanwinnya itu. iya, iya betul, ini kan 3 huruf. Sebagaimana nama perempuan kalau cuma 3 huruf bertanwin. Siapa itu? Hindun. Hindun tuh ha nun dal. Hindun itu bertanwin. Itu nama perempuan. Kalau di sini jadi laki-laki ya, Pak Hindun. Pak pernah dengar? Dulu waktu kuliah ada tukang jual Solo, tukang jual soto, Pak Indun, deket-deket Undip gitu. Kalau Maisarah malah justru di sini perempuan. Padahal di zaman Rasulullah laki-laki. Itu nah khadimnya Khadijah kan yang menemani Rasulullah. Ya, Salamah itu di sini. Nah, harusnya laki-laki. Ya Salamah itu sebenarnya laki-laki. Siapa Salamah? Selamat. Pak Selamat, Pak Salamah itu. Iya kalau di sini perempuan kan, tapi yang benar laki-laki itu Salamah untuk laki-laki. Nah ini nama-nama yang non Arab, kita dapat tambahan pelajaran ini. Kita selesaikan satu halaman lagi. Tamrin asadis yang ke-6 Mutarakam sitah nomor 6. Iqra'il mithala thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Contohnya apa? Contohnya anta zahabta. Nah ini baru lagi ya. Nah, anta dhahabta ilal madrasati. Anta dhahabta. Artinya anta apa artinya? Kamu ya. Dhahabta Kamu pergi ilal madrasati ke sekolah. Anta dhahabta ilal madrasati. Kamu pergi ke sekolah. Jadi kita sudah mengenal bahasa Arab artinya apa? Pergi yaitu dhahaba. Jadi kalau kita mau bilang kamu pergi itu juga, jangan anta dhahaba. Itu salah. Jangan mengatakan anta dhahaba. Karena kalau dhahaba itu untuk dia, seorang laki-laki. Nah, misalkan at-talibu, nah, seorang pelajar at-talibu dhahaba ilal madrasati, betul. Karena seorang pelajar dia pergi ke sekolahan. Tapi kalau kamu, nah, kamu jangan bilang kamu anta dhahaba ilal madrasah, bukan gitu, salah. Tapi kalau anta dhahabta diganti dhahabta. Nah, kalau yang kemarin yang sudah kalau perempuan misalkan atolibu tadi kan dhahaba, kalau atolibatu dhahabat. Atolibatu dhahabat. Yang sudah lagi apa kemarin? Baru dua itu ya, dhahaba sama dhahabat. Berarti sekarang kita tambahi anta. Antum sudah kemarin halaman apa? Halaman 83 itu adhabtum. Adhabtum sama dhahabna. Baik. Berarti nanti kita bikinkan apa ringkasan. Kita lanjutkan dulu halaman 86. Jadi kalau anta dhahabta ilal madrasati, kamu pergi ke sekolah. Kalau arti lengkapnya,
kamu telah pergi. Karena dhahaba itu fi'il madhi, telah berarti ya. Itu bisa pergi, bisa berangkat. Dhahaba itu bisa pergi, bisa berangkat. Ya. Kemudian kalau antum maka jadi dhahabtum. Antum dhahabtum ilal madrasati. Kalau antum apa artinya? Kalian. Ya, kalian banyak. Banyak apa? Laki-laki. Ya, kalau anta kamu seorang laki-laki. Kalau antum kalian banyak laki-laki. Dhahabtum ilal madrasati, pergi ke sekolahan. Baik, sekarang berikutnya. Ya, antum yang baca langsung. Anta kharajta minal fasli. Naam. Terus berikutnya langsung sampainya. Antum kharajtum minal fasli. Naam. Anta kharajta minal fasli. Kamu telah keluar dari kelas. Ya, kamu telah keluar dari kelas. Kalau antum kharajtum minal fasli, kalian telah keluar dari kelas. Gitu. Kalau anta kharajta, antum kharajtum. Berikutnya yang ketiga, ikra'u. Anta jalasta fil fasli. Terus Antum jalastum fil fasli. nah, anta jalasta fil fasli. Kamu telah duduk di kelas. Antum jalastum gitu. Antum jalastum, ambil belakangnya aja. Tum gitu. Antum jalastum fil fasli. Kalian telah duduk di kelas. Lanjut berikutnya. Aina Dhahabta ya akhi. ya akhi. Ya akhi itu ya. Terus Aina Dhahabtum ya ikhwani. ya. Aina dhahabta ya akhi. Ya akhi yang dipanggil satu saudara. Ya, aina dhahabta. Nah, di mana kamu pergi? Atau kemana kamu pergi? Wahai saudaraku. Nah, kalau kalian yaitu aina dhahabtum. Aina dhahabtum ya ikhwani. Jamak akhi, jamaknya ikhwani atau boleh ikhwati. Ikhwani. Kemana kalian pergi wahai para saudaraku? Terakhir begini. Limadha kharajta minal fasli ya waladu. Terus Limadha kharajtum minal fasli ya auladu. Limadha kharajta minal fasli ya waladu, yang dipanggil satu orang anak, satu orang anak laki-laki, maka pakainya kharajta. Limadha kharajta. Limadha artinya kenapa, ya. Kenapa atau mengapa. Limadha kharajta, kenapa kamu keluar dari kelas wahai anak. Ya. Dijadikan jamak. Di sini belakangnya kan ya auladu, berarti limadha kharajtum minal fasli ya auladu. Kenapa kalian keluar dari kelas wahai anak-anak. Baik. Berarti ini pelajaran tentang kata kerja. Jadi kalau kita ringkaskan, mulai dari ana ya. Kalau ana berarti zahab tu. Nah, kemudian anta zahabta. Kemudian anti sudah belum? Tidak apa sekalian aja. Anti zahabti, anti lah ya. Ana, anta, anti. Nah, anta jamaknya
antum, zahabtum. Nah, anti sudah belum? Enggak apa ya, kita kasih ya. Antunna, Dhahabtunna. ya. Dhahabtunna. Nah, kalau dia, nah ini boleh apa namanya? Nama huwa, maka di sini huwa ini bisa nyebut nama orang, bisa at-thalibu atau apa? Al-mudarrisu dan lain-lain. Nah, ini kan masuk kan gitu, macam-macam. Intinya diganti dia, seorang laki-laki. Maka pakainya zahaba. Nah, ini dia seorang laki-laki. Kemudian kalau hiya, nah maka hiya ini contohnya apa? At-thalibatu atau al-mudarrisatu. Atau siapa lagi? Banyak ya. Intinya dia perempuan ya. Maka jadi zahabat. Nah, ini kalau tidak belajar shorof. Ya. Kalau tidak belajar shorof, belajar Rasulullah, sudah otomatis belajar shorof. Ini. Ana, saya jadi zahabtu. Anta zahabta. Antum zahabtum. Anti zahabti. Antuna zahabtunna. Huwa zahaba, hiya zahabat. Nah, ini kata zahabanya boleh diganti dengan macam-macam. Jalasa, ya kan? Kemudian apalagi ini kharaja. Ya. Yang sudah pernah ada. Sudah? Ada pertanyaan? Insyaallah mudah ya. Ya tinggal ngapal aja. Ya, yang penting paham dulu. Masalah besok-besok yang penting ini paham dulu. Nah, kesadarannya ngafalkan aja. Intinya buat murojaah aja. Emang ilmu itu harus murojaah. Ya, harus apa? Diulang-ulang. Ta'ahud, harus apa? Terulang-ulang terus murojaah itu ulang-ulang. Nah, ini selesai materinya. Terakhir itu al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Yang pertama al-hafidu, itu mananya adalah ibnul ibni au ibnul binti. Al-hafidu adalah anaknya anak. Berarti apa kemarin? Cucu. Nah, bisa cucu dari anak laki-laki ataupun cucu dari bint, anak perempuan. Nah, jadi kalau misalkan kita punya anak laki-laki, itu namanya ibn. Nah, dan kalau anak kita perempuan namanya bint, ya kan? Nah, anaknya ibn atau anaknya bint itu namanya hafid, cucu. Ya, cucu dari anak kita, baik anak laki-laki atau anak perempuan, cucu itu namanya hafid. Nah, kalau cucu perempuan berarti hafidah itu. Ya. Nah, jamaknya hafadatun, jamaknya hafadatun. Itu bentuk jim itu artinya jamak, jam'uhu, jamaknya adalah hafadatun. Ini artinya cucu-cucu. Nah, terus berikutnya al-kulliyatu, itu fakultas ya, fakultas. Nah, kuliah di mana? Kuliah di fakultas ya, itu sudah jadi bahasa serapannya. Jamaknya adalah kulliyatu atau kulliyatun, jadi jamak muannas salim namanya, jamak muannas. Ya. Terus ke kiri ya, itu cabang-cabangnya ada kulliyatut tibbi, fakultas kedokteran, karena tib itu apa? Tib itu kan
Tobib. Ya, tobib itu kan dokter kan. Nah, makanya tib itu kuliah kedokteran. Kemudian samping ini lagi kuliatus syariati, fakultas syariah, fakultas hukum syariah. Kemudian kuliatul handasati, kuliah ya teknik ya, umum, lebih umum teknik, bisa sipil, bisa arsitek, sekarang banyak kan teknik macam-macam. Kemudian kuliatul tijarati, fakultas ya ekonomi ya, arti aslinya tijarah itu perdagangan. Nah, ada nggak ya, bisnis ya, fakultas bisnis atau ekonomi dan bisnis, silakan. Yang ada fakultasnya itu. Kemudian al-mahkamatu, mahkamah pengadilan. Mahkamah pengadilan sudah jadi bahasa serapan. Kemudian al-akhu, saudara, jam'uhu jamaknya adalah ikhwatun wa ikhwanun. Jadi bisa ikhwah, bisa ikhwan. Bisa dua-duanya. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban, ini satu rangkai ungkapan untuk mengartikan selamat datang. Boleh mencukupkan satu kata ahlan, boleh. Nah, jadi misalkan ada tamu yang datang ahlan, ya, itu artinya silakan selamat datang. Kalau dua kata ahlan wa sahlan, ya, itu boleh. Lengkap ahlan wa sahlan wa marhaban gitu. Atau boleh syarat-syaratnya marhaban, marhaban gitu. Marhaban ya Ramadan kan sebenarnya gitu. Selamat datang gitu. Kemudian al-Yunanu, Yunani ya. Negara atau kota itu Yunani? Negara ya. Kemudian Nasroniyun itu satu orang Nasrani. Karena ini jam'u, jamaknya itu Nasoro. Ini Nasoro itu bentuk jamak. Kemudian al-baladu itu satu negeri atau negara. Jamaknya adalah biladun. Jamaknya biladun. Biladun. Bon, selesai. Kita tulis latihnya dulu. Saya dikte apa tulis papan tulis? Tulis dulu papan tulis. Ya. Yeah. Buat PR apa sini aja? Kita tutup dulu aja ya. Itunya off the record aja itu. Kita cukupkan dulu sampai sini untuk materinya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.